Halo semuanya, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di Dapur Karmintul. Di video kali ini Dapur Karmintul akan membuat kue putu yang rasanya super enak. Meskipun tanpa menggunakan bambu, tapi rasanya tidak kalah dengan putu bambu loh. Nah, sebelum kalian menonton video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video resep terbaru dari saya. Mau tahu gimana cara membuatnya, apa aja bahannya, tonton terus video saya sampai habis ya. Terima kasih. Langkah pertama, saya siapkan dulu kelapa parutnya. Saya taburi dengan sedikit garam, lalu aduk sampai tercampur merata. Dan tambahkan sedikit daun pandan di atasnya. Kemudian saya kukus selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu siapkan 200 gram tepung beras. Ini saya menggunakan tepung beras Rose Bran. Kalian juga bisa menggunakan tepung beras gilingan sendiri, nanti hasilnya akan lebih enak. Kemudian siapkan panci pengukus, dan ini saya alasi menggunakan kain tipis karena lubang atau sarangannya ini terlalu besar, jadi saya alasi menggunakan kain supaya tepungnya tidak turun. Lalu letakkan tepung beras di atas kain. Agak diberi lubang seperti ini. Kemudian kukus tepung beras selama 15 menit ya. Karena ini tepungnya beli, jadi saya kukus dulu supaya nanti rasa kue putunya itu tidak apek. 15 menit kemudian kita angkat tepungnya. Lalu tuang tepung ke dalam mangkok. Sekarang kita siapkan untuk bahan kue putunya ya. 200 gram tepung beras yang barusan saya kukus, vanila secukupnya, garam secukupnya, dan untuk airnya saya menggunakan 100 ml air. Langsung aja untuk cara membuatnya. Masukkan garam, vanila secukupnya, dan air. Lalu ini bahannya kita campur sampai tercampur merata. Nah, ini bahannya sudah tercampur merata. Kita cek dulu. Nah, jika sudah bisa dikepal seperti ini sudah cukup airnya. Tapi jika tidak bisa dikepal atau masih ambyur, kalian bisa menambahkan sedikit air lagi. Langkah selanjutnya, tepungnya ini akan saya kukus kembali. Ini airnya sudah mendidih. Dan saya letakkan lagi kain tipis di atasnya seperti ini, seperti tadi ya. Kemudian letakkan adonan kue putu ini di atas kain. Kemudian saya siapkan ayakan. Nah, setelah 10 menit kita angkat adonan tepungnya ya. Lalu tuang ke dalam ayakan dan biarkan agak dingin. Setelah dingin nanti kita ayak ya. Sudah dingin, ini kita ayak.
Membuat kue putu ini memang agak sedikit ribet. Tepungnya dikukus dulu, baru diayak, kemudian dikukus kembali. Kita harus telaten untuk menghasilkan kue putu yang lebih enak. Nah, seperti ini hasil tepungnya setelah diayak. Hasilnya itu seperti butiran-butiran. Ini siap untuk dicetak ya. Di sini sudah saya siapkan gula merah yang sudah saya sisir atau gula kelapa. Lalu cetakannya saya menggunakan cetakan seadanya. Isi dengan sedikit tepung, lalu masukkan gula di tengahnya. Untuk gulanya masukkan secukupnya saja. Lalu tepung kembali di atasnya. Setelah cetakan saya isi penuh, ini saya padatkan. Karena ini saya tidak menggunakan cetakan bambu, jadi ngisinya agak dipadatkan ya. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Kemudian masukkan ke dalam panci pengukus, dan sebaiknya kalian untuk tutup pancinya dialasi menggunakan kain bersih atau serbet supaya airnya tidak menetes ke dalam adonan kue putu. Lalu masak sekitar 20 menit ya, atau sampai matang. 20 menit kemudian ini kue putunya sudah matang, kita angkat ya. Seperti ini hasil kue putunya, langsung saya letakkan di atas daun. Lalu taburi dengan parutan kelapa tadi. Dan ini juga bisa ditambahkan gula halus di atasnya ya. Ini saya tidak menambahkan gula halus, sesuai selera kalian masing-masing saja. Nah, ini hasilnya, kue putu sudah siap untuk dihidangkan. Meskipun tanpa menggunakan cetakan bambu, kita juga bisa menggunakan cetakan yang lain, dan hasilnya ataupun rasanya itu tidak kalah seperti kue putu bambu ya. Sekarang saya langsung aja akan mencicipinya ya. Wow, ini gulanya berlimpah. Ada kelapa parutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, gurih, mirip seperti kue putu bambu yang dijual di luar. Pokoknya rasanya enak banget teman-teman. Kalian wajib coba kue putu buatan sendiri di rumah ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video saya bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih sudah selalu mengikuti video resep masakan dari saya. Selamat mencoba ya. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.